Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Hanif Rizky Ihsani dengan nomor induk mahasiswa 233111005 dan saya dari program studi Pendidikan Agama Islam kelas 2A. Jadi saya akan membuat penjelasan tentang materi dari fikih kebangsaan untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Musta'in Nasoha. Materi yang akan saya sampaikan ini nanti saya ambil dari buku fikih kebangsaan karya tim Bahsul Masail Pondok Pesantren Lirboyo dengan pengantar Kiai Haji Maimun Zubair. Langsung saja, apa itu nasionalisme? Nasionalisme adalah paham kebangsaan dan cinta tanah air. Nasionalisme itu telah mendarah daging dalam diri umat Islam Indonesia, terutama mereka yang itba atau mengikuti ulama ahlus sunnah wal jamaah. Dalam pandangan ulama, cinta tanah air itu penting dan menjadi bagian dari iman. Nasionalisme itu merupakan hal yang sangat wajib dimiliki dan tertanam dalam diri setiap individu dalam suatu bangsa. Namun, di tengah konflik horizontal yang terjadi pada tubuh NKRI, nasionalisme itu kerap kali dijadikan masalah dengan alasan bahwa rasa cinta tanah air tidak sejalan dengan agama Islam. Hal itu tentu saja sangat salah. Dalam satu riwayat telah dijelaskan, ketika Rasulullah SAW pulang dari bepergian dan melihat dinding kota Madinah, beliau mempercepat laju untanya. Dan bila mengendarai tunggangan seperti kuda, maka beliau gerak-gerakkan karena cintanya pada Madinah. Hadis riwayat Bukhari. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menegaskan tentang hadis itu. Dalam hadis itu terdapat petunjuk atas keutamaan Madinah dan disyariatkannya mencintai tanah air serta merindukannya. Selain itu, Syekh Ismail bin Muhammad Al-Juni dalam kitab Kasyf Al-Kafa bahwa cinta tanah air merupakan hal positif apabila sebabnya adalah menyambung persaudaraan dan mengasihi fakir miskin serta anak yatim. Berdasarkan keterangan yang saya sampaikan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa nasionalisme hubbul waton tidak perlu dipertentangkan dengan Islam. Bahkan sebenarnya justru dapat menjadi media mengejawantahkan ajaran-ajarannya. Selain nasionalisme, Pancasila juga tak luput dari pembenturan dengan Islam. Padahal nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sama sekali tidak berbenturan dengan Islam. Di dalam Pancasila itu diajarkan menghormati perbedaan keyakinan, bersikap netral di antara pemeluk agama yang berbeda, menjaga hak-hak kemanusiaan, menjaga hak perbedaan pendapat, menjaga hak dan kewajiban sesuai undang-undang yang disepakati,
isi-isi Pancasila tadi itu sejalan dengan ajaran agama Islam. Kalau Pancasila itu ditinjau dari sudut atau pandangan agama Islam, maka sesungguhnya nilai-nilai yang terkandung di dalam setiap sila-sila Pancasila tersebut sejalan dengan nilai yang terkandung dalam ajaran agama Islam dan tidak bertentangan sama sekali. Saya jelaskan lagi, misalnya sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, itu sejalan dengan ajaran tauhid sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Ikhlas. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua itu sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 135. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sejalan dengan firman Allah di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Asy-Syura ayat 38. Dan yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima itu sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi, sesungguhnya Allah menyuruhmu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Menyatukan keberagaman dari berbagai suku dan agama menjadi satu kesatuan bangsa merupakan salah satu siasah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kesepakatan bersama, Islam dapat melindungi segenap bangsa dan berdakwah secara santun seluas-luasnya tanpa sibuk dengan berbagai polemik yang destruktif dan kontraproduktif. Dengan demikian, berdasarkan materi yang telah saya sampaikan tadi dan dengan dalil-dalil yang telah saya sebutkan tadi, bisa ditarik kesimpulan dan membuktikan bahwa nasionalisme Pancasila itu saling mempunyai keterkaitan dan sejalan serta tidak bertentangan sama sekali dengan ajaran agama Islam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Jika ada salah dan khilaf, saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan jika ada kebenaran yang saya ucapkan itu asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.